Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Puji Tuhan, pada hari ini kita bisa berkumpul dan bersekutu dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Anak GPIB Oret Labora Sungai Liat. Adik-adik, pada ibadah hari ini kita akan dilayani oleh Kak Siwi, Kak Evi sebagai pelayan firman, dan Kak Tea sebagai tim multimedia. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, marilah kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Nah adik-adik, mengawali ibadah kita hari ini, marilah kita dengan penuh semangat dan sukacita kita angkat pujian dari Kidung Ceria nomor 23 yang berjudul Anak-anak Puji Nama Tuhan. Kita nyanyikan sebanyak 1 kali. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Adik-adik, marilah kita lipat tangan, kita tundukkan kepala karena kita mau berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur Tuhan karena pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah persekutuan anak. Ya Bapa, hadirlah bersama-sama kami di sini. Berkati ibadah ini ya Tuhan dari awal sampai akhir, sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan lancar dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Layakkan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita masing-masing karena kita akan membaca Mazmur puji-pujian yang diambil dari Mazmur 1 ayatnya yang ke-1 sampai ke-6. Mazmur 1 ayatnya yang ke-1 sampai ke-6 kita baca bersama-sama. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan.
Adik-adik, tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Evi. Oleh sebab itu, ayo kita duduk yang manis, kita siapkan diri kita dengarkan firman Tuhan. Adik-adik, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita bersatu di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang baik, pada saat ini kami datang kepadamu. Pimpin kami dalam pembacaan firman-Mu, agar kami mampu meneladani, merenungkan, dan melaksanakan kebenaran firman-Mu. Turunkanlah Roh-Mu yang kudus, agar firman yang akan kami sampaikan dapat menjadi berkat bagi kami semua. Amin. Baiklah adik-adik, untuk pembacaan firman Tuhan hari ini, baiklah kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari kitab Kejadian 37 ayat 1 sampai dengan 4. Mohon supaya orang tua, adik-adik di rumah membantu adik-adik kita yang masih kecil untuk pendampingan pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini ya. Kita sama-sama membaca ya adik-adik. Kitab Kejadian 37 ayat 1 sampai dengan 4. Demikianlah bunyinya. Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tak kala berumur 17 tahun, jadi masih muda. Biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, kakak punya alat peraga nih. Ya. Adik-adik, di sini kakak akan mau minta pendapat adik-adik mengenai gambar yang kakak tayangkan berikut ini ya. Ya. Menurut kalian, manakah perbuatan yang benar yang harus kita lakukan dan manakah perbuatan yang salah untuk tidak kita lakukan? Ayo kita jawab sama-sama ya adik-adik ya. Yang pertama ini ya, yang ini yang pertama. Ada anak yang lagi berdoa bersama keluarganya. Bagaimana adik-adik, pendapat adik-adik? Dia anak yang baik kak, taat beribadah. Bagus ya. Berarti perbuatannya benar harus dilakukan. Yang kedua, lihat nomor 2. Ini nomor 2 nih. Nih, 2. Ya, ada anak yang berkelahi. Dia kurang baik kak. Ya, bagus. Berarti perbuatannya salah, tidak harus dilakukan. Yang ketiga, lihat yang ketiga ini. Ada mama bawa sapu, adik bawa sapu, bagaimana ya? Ada anak yang membantu orang tuanya. Dia anak yang rajin kak. Bagus ya, perbuatannya benar harus dilakukan. Yang keempat nih, yang keempat ya, yang tengah-tengah ya. Lihat. Ada anak yang rajin belajar. Dia anak yang pinter kak. Nanti dia jadi juara, naik kelas. Ya, bagus. Benar ya. Jadi perbuatannya benar harus dilakukan. Yang terakhir ini, yang terakhir ya, yang terakhir ini. Nih, lihat ini. Ya. Ada anak yang malas belajar. Ya.
Dia menjadi anak yang bodoh, Kak. Tinggal kelas nantinya. Ya, bagus adik-adik, ya. Berarti perbuatan dia salah, tidak harus dilakukan, ya. 100 buat adik-adik semua, ya, karena sudah bisa menjawab pertanyaan dari kakak, ya. Baiklah adik-adik, ya. Kakak di sini bukan maksudnya, ya, tidak senang bahwa adik-adik mendapat nilai 100, tetapi yang paling penting di sini adalah, lihat gambar ini, ya. Yang paling penting di sini adalah kita harus melakukan hal-hal yang benar, ya. Jadi kalau hal-hal yang benar yang harus kita lakukan, berarti kita menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak yang baik, ya. Nah adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, ya, yang diambil dari kitab Kejadian 37 ayat 1 sampai dengan 4. Dengan judul Berani Berkata dan Berbuat Benar. Baiklah adik-adik, kita akan menonton video yang kakak akan tayangkan berikut ini. Mari kita saksikan. Kejadian pasal 37. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anak-anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudara-saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya, karena katanya kepada mereka, "Coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu." Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, "Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami?" Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, "Aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku." Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. "Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah?" Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya. Tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Pada suatu kali, pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka." Saud Yusuf, "Ya Bapa." Kata Israel kepadanya, "Pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku."
Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, "Apakah yang kau cari?" Sahutnya, "Aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku, di mana mereka menggembalakan kambing domba?" Lalu kata orang itu, "Mereka telah berangkat dari sini, sebab telah ku dengar mereka berkata, marilah kita pergi ke Dotan." Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinyalah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini, lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu." Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, "Janganlah kita bunuh dia." Lagi kata Ruben kepada mereka, "Janganlah tumpahkan darah. Lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tetapi janganlah apa-apakan dia." Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladan. Dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, "Apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita." Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannyalah bajunya, dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya, katanya, "Anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini?" Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu menyelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan, "Ini kami dapati. Silakanlah Bapa periksa apakah jubah ini milik anak Bapa atau tidak." Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, "Ini jubah anakku, binatang buas telah memakannya." Tentulah Yusuf telah diterkam. Dan Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya, dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha
menghiburkan dia, tetapi ia menolak dihiburkan. Serta katanya, "Tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati." Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita melalui penayangan video dari cerita Alkitab yang diberi judul Berani Berkata dan Berbuat Benar. Berbicara tentang melakukan hal yang benar dalam video tadi, sebelumnya kita akan kenali lebih dahulu siapakah tokoh Yusuf yang sesungguhnya. Yusuf adalah seorang anak yang senantiasa membantu orang tuanya. Hal ini terlihat ketika Yusuf bersama-sama saudaranya membantu Yakub ayahnya dan menjaga dan mengurus kambing dombanya. Ini terdapat pada ayat yang kedua. Yusuf juga adalah seorang yang berani ya, ketika dia mengetahui bahwa saudara-saudaranya yang bernama Dan, Naftali, Gad, dan Asyar melakukan sesuatu hal yang buruk. Setelah dilihatnya oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudara-saudaranya, maka bencilah saudaranya kepada Yusuf. Bagaimana adik-adik kalau orang tua kita pilih kasih ya kepada kita ya, atau kepada saudara kita ya, atau adik kita, bagaimana perasaan kita? Tentu kita ada rasanya sakit hati, benci ya, iri hati, marah dan lain sebagainya. Demikian juga saudaranya Yusuf sangat marah kepada namanya Yusuf. Maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Ini terdapat pada ayat yang keempat. Baiklah adik-adik, untuk penerapan yang perlu kakak sampaikan buat adik-adik adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebenaran yang telah Yusuf lakukan bersama saudara-saudaranya, yaitu mereka membantu menggembalakan kambing domba milik ayah mereka. Di sini terlihat bahwa Yusuf adalah sosok orang yang rajin bekerja. Ayo adik-adik, siapa yang rajin bekerja ya? Bagus ya. Yusuf juga menaati perintah ayahnya untuk bekerja. Mungkin adik-adik ada yang rajin dan taat bekerja ya. Dalam berkata benar, Yusuf sudah berani untuk berkata dan berbuat yang benar ya. Yusuf juga ya tidak menyembunyikan hal-hal yang buruk kepada orang tuanya. Misalnya adik-adik, kalau kita merasa kakak kita itu melakukan hal yang salah, tentunya hal yang buruk, kita harus melaporkan kepada orang tua kita ya, supaya orang tua kita dapat mengatasi persoalan tersebut. Sebenarnya di sini Yusuf telah menunjukkan keteladanan untuk berani menyampaikan kebenaran. Memang tidak mudah ya adik-adik untuk melakukan hal yang berbuat kebenaran. Selalu ada saja tantangannya yang harus kita hadapi. Seperti dijauhi teman, dibenci saudara, dianggap kita ini sebagai seorang tukang pengadu atau provokator lah ya. Karena itu untuk melakukan hal-hal tersebut ya, kita harus memberitahukan kepada orang tua kita supaya hal-hal yang sebenarnya harus kita lakukan. Dalam hal ini kita jangan pernah takut apalagi menyerah ya dalam menyatakan kebenaran melalui perkataan dan perbuatan kita. Dalam hal ini kita jangan pernah takut apalagi menyerah dalam menyatakan kebenaran melalui perkataan dan perbuatan kita. Sebagai anak-anak Tuhan, adik-adik harus memiliki kebenaran berkata dan berbuat benar. Firman Tuhan mengingatkan kembali tentang pentingnya mewujud nyatakan kebenaran melalui perkataan dan perbuatan kita. Yang pertama ya, kebenaran dalam hal rajin mengikuti IMPA. Jadi adik-adik yang belum mengikuti IMPA minggu yang akan datang bolehlah hadir bersama kakak di sini ya. Kemudian kebenaran yang kedua adalah kebenaran hormat kepada orang tua kita. Jadi adik-adik kita harus hormat kepada orang tua kita harus patuh perintahnya, kita tidak boleh melawan akan segala perintahnya ya. Yang ketiga adalah kebenaran dalam
hal berbuat baik kepada orang tua kita. Kalau kita disuruh oleh orang tua kita harus mau ya. Jangan banyak akunya ya. Aku lagi mau mandi, aku lagi mau makan, aku lagi mau bermain, aku lagi mau belajar dan lain sebagainya. Banyak akunya ya Dedek, kita tinggalkan akunya ya. Kemudian yang keempat adalah keberanian dalam hal berkata jujur. Berarti di sini kita tidak boleh mengadu ya, tapi kita harus mengutarakan hal-hal yang baik kepada orang tua kita. Jadi hal-hal yang buruk harus kita tinggalkan. Harus kita katakan kepada orang tua kita kalau hal-hal yang buruk itu tidak bagus, dan kita ceritakan yang sebenarnya. Biarlah orang tua kita untuk menyatakan hal itu kepada kakak atau adik kita untuk mengatasi persoalan kita. Kemudian yang kelima adalah keberanian dalam hal berkata tidak suka berbohong. Ingat lagunya ya. Bohong-bohong itu dosa, bohong-bohong itu dosa, bohong-bohong itu dosa, anak Tuhan tak boleh bohong. Ya, ingat anak-anak, adik-adik ya, tidak boleh bohong. Kemudian yang keenam adalah keberanian dalam hal berkata tidak menghina orang lain. Adik-adik, kita tidak boleh menghina oleh orang lain ya. Itu tidak baik perbuatan itu ya. Demikianlah adik-adik firman Tuhan yang kakak sampaikan di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baiklah adik-adik, untuk merespon firman Tuhan hari ini kita akan menyanyi dari Kidung Ceria nomor 207. Inginkah kau ikut Tuhan pikul salib? Jangan bimbang, jangan sungkan, ikut tabib. Pikulah salibmu saja, ikut terus. Lihatlah mahkota Raja Agung Kudus. Baiklah adik-adik, kita akan berdoa syafaat ya. Mari kita bersatu di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, Allah yang baik, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu pada kami, di mana pada saat ini Engkau boleh hadir di tengah-tengah kami. Ya Bapa, kami anak-anak-Mu sangat rindu akan firman-Mu. Datanglah pada kami dan dengarlah seruan doa kami, apabila kami selalu memanggil nama-Mu. Hari ini, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah melalui firman-Mu itu, agar kami selalu dikuatkan. Bapa di dalam Yesus Kristus, hari ini juga, kami khususnya adik-adik kecil mau memiliki keberanian, seperti Yusuf berani dalam hal kebenaran. Ajarlah kami selalu memiliki keberanian untuk berkata dan berbuat benar, dalam tingkah laku kami, sikap dan perbuatan kami. Tuhan tolong dan pimpin kami agar selalu menjadi anak-anak-Mu yang baik hatinya, jujur, rajin, berkata mulia, tidak menghina orang lain, dan tidak sombong. Tuhan Yesus, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau juga mau jaga dan pelihara bangsa dan negara kami ini, agar aman dan damai, sejahtera di masa pandemi yang belum berakhir ini. Kiranya Engkau turut campur tangan dalam mengatasinya. Tolonglah kami Bapa agar kami terhindar dari virus tersebut. Teman-teman kami yang sakit atau belum hadir saat ini, Engkau juga mau jaga dan pelihara mereka. Kami berdoa buat kakak-kakak layan dan Ibu Pendeta Bepsi dalam tugas dan pelayanannya. Engkau tetap jaga dan memberkatinya. Ya Bapa, dalam kehidupan ini kami sering melakukan kesalahan dan dosa. Kiranya Engkau mau mengampuninya. Inilah doa sembahyang kami Bapa yang kami panjatkan demi Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, kita baru saja mendengarkan firman Tuhan dan kita sudah berdoa. Kini saatnya bagi kita untuk mengucap syukur melalui persembahan yang akan kita kumpulkan pada pagi hari ini. Adik-adik, nanti persembahannya boleh dimasukkan ke dalam amplop, lalu dititipkan ke mama atau papa supaya dikumpulkan di kotak persembahan yang ada di gereja ya. Baiklah adik-adik, untuk mengiringi persembahan kita pada hari ini, marilah kita nyanyikan lagu dari Kidung Ceria 256, Hidup Kita Yang Benar, baitnya yang pertama. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkebur, dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Bertekun bersyukurlah, hingga suaranya kau dengar. Sungguh indah anakku, ungkapan syukurmu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Adik-adik, kita sudah mengumpulkan persembahan. Sekarang marilah kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena pada kesempatan hari ini kami boleh mengumpulkan persembahan kami yang semuanya kami terima daripadamu. Kiranya Tuhan Engkau berkati persembahan ini, jadikan persembahan ini untuk kemuliaan bagi pekerjaan-Mu. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah adik-adik, marilah kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini dengan menyanyikan lagu yang diambil dari Kidung Ceria nomor 233, Yesus Menginginkan Daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, di mana
Marilah kita bersyukur kepada Tuhan atas segala pemeliharaannya, sebab Dialah Yesus Kristus, sumber hidup kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. 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 Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, ibadah kita sudah selesai adik-adik. Semoga apa yang kita dengarkan pada hari ini bisa menjadi berkat buat kita semua ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.